Pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menjelaskan, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota Komisi 5 DPR dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun. 63 km, 4342, 1606, dan sebagainya. Itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan, mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Ya, pemirsa, Liverpool dipermalukan tim kasta kedua Liga Inggris Plymouth Argyle pada putaran keempat Piala FA. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.